Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah yang hijau, Arman dan Sari menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun. Mereka adalah pasangan yang tampak bahagia di mata orang lain, tetapi di dalam rumah tangga mereka ada kesedihan yang mendalam. Setiap malam, Sari melihat ke arah bintang-bintang di langit, berharap Tuhan akan mengabulkan doa mereka untuk memiliki anak. Harapan itu selalu menyala di hatinya, tetapi kenyataan terus menghimpit. Sari, seorang guru sekolah dasar yang penuh semangat, selalu membawa kebahagiaan bagi murid-muridnya. Namun, di balik senyumnya yang ceria, terdapat rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat teman-teman sebayanya menggendong bayi atau mendengar tawa anak-anak bermain di sekitar rumah, hatinya semakin perih. Arman, suaminya, juga merasakan kekosongan itu, tetapi ia lebih memilih untuk menyimpan rasa frustrasinya dalam diam. Malam itu, setelah seharian bekerja, Sari menyiapkan makan malam untuk Arman dengan penuh harapan. Ia berharap momen kebersamaan mereka bisa menghangatkan hubungan yang mulai terasa renggang. Arman pulang larut malam, lelah dan tampak tidak bersemangat. "Maaf, aku terlambat," katanya singkat, seolah tidak ingin berlama-lama berbincang. Sari mencoba tersenyum, tetapi rasa kecewa menumpuk di dalam hatinya. Dalam keheningan makan malam, Sari memulai percakapan. "Sayang, bagaimana kalau kita pergi berobat lagi? Mungkin ada solusi baru untuk kita." Namun, Arman hanya mengangguk sambil menatap piringnya. "Aku lelah, Sari. Aku butuh istirahat," jawabnya datar. Kata-kata itu bagai pedang yang menusuk hati Sari. Dia merasa seolah semua upayanya sia-sia, dan Arman semakin menjauh. Sari berusaha untuk tidak terpuruk dalam kesedihan. Ia terus menyibukkan diri dengan pekerjaan dan aktivitas sosial di desanya. Dia berusaha menjadi pendukung yang kuat bagi Arman, tetapi saat melihat suaminya semakin tertutup, hatinya semakin hancur. Ketika malam tiba, kesunyian di rumah mereka menjadi semakin menyakitkan. Sari sering terbangun di tengah malam, terjaga oleh suara isak tangisnya sendiri, menyadari betapa sepinya hidup mereka. Dalam kegelapan malam, Sari berdoa, berharap agar Tuhan mendengarkan jeritan hatinya. Di lain sisi, Arman merasakan tekanan batin yang semakin berat. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa kesepiannya. Setiap hari berlalu, harapan mereka untuk memiliki anak semakin pudar, meninggalkan jejak luka di hati keduanya yang tak kunjung sembuh. Sari tidak tahu bahwa, di luar pandangannya, Arman tengah berjuang dengan ketidakpuasan yang semakin menggerogoti jiwanya. Sebuah perjalanan menuju kehampaan dan pengkhianatan yang tak terduga sedang menunggu mereka di ujung jalan. Hari-hari berlalu dengan lambat, membawa Arman pada keputusasaan yang semakin dalam. Suatu sore yang cerah, saat ia pulang dari kantor, Arman mengambil jalan yang berbeda untuk pulang. Di sebuah kafe kecil, aroma kopi yang hangat dan suara tawa mengundangnya masuk. Di dalam, ia melihat seorang wanita muda, Rina, yang sedang melayani pelanggan. Senyumnya yang ceria dan kehadirannya yang penuh semangat menarik perhatian Arman. Tanpa disadari, Arman telah terjebak dalam pesona Rina. Mereka berbincang sebentar, dan Arman merasakan kehangatan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Rina bercerita tentang impian dan cita-citanya, menggugah semangat Arman yang selama ini terpendam. Mereka bertukar cerita, dan Arman merasa seolah ia menemukan sahabat baru yang bisa memahami dirinya. Setelah pertemuan itu, Arman mulai rutin mengunjungi kafe tersebut, mencari alasan untuk bertemu dengan Rina. Setiap kali mereka berbincang, Arman merasa hidupnya sedikit lebih berwarna. Rina membawa keceriaan yang telah lama tidak dirasakannya. Di sisi lain, Sari terus berjuang untuk membangun hubungan mereka, tetapi Arman semakin terjebak dalam kenangan manis yang diciptakan bersama Rina. Sari mulai merasakan ada yang aneh pada suaminya. Arman sering pulang larut dan tampak lebih murung dari biasanya. Suatu malam, ketika Arman pulang dengan raut wajah lesu, Sari mencoba berbicara. "Sayang, apakah ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya lembut. Namun, Arman hanya menjawab, "Aku baik-baik saja, Sari. Hanya sedikit lelah." Kecurigaan mulai menggelayuti pikiran Sari.
Dia mencoba tidak berpikir negatif, tetapi benih keraguan mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia ingat semua pertemuan Arman dengan Rina dan bagaimana Arman berbicara tentang betapa serunya waktu yang dihabiskan di kafe. Ketika ia bertanya tentang pekerjaan, Arman selalu menghindar, dan Sari merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Di tengah ketidakpastian itu, hubungan Arman dan Rina semakin dalam. Mereka berbagi tawa dan cerita, seolah Arman menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa bersalah terus menghantui Arman. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pengkhianatan. Namun, dorongan untuk merasakan kebahagiaan dan pelarian dari kesedihan membuatnya terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Satu malam, saat Arman duduk bersama Rina di kafe, mereka tertawa lepas. Rina menatapnya dengan mata penuh harapan, dan dalam momen itu, Arman merasa bahwa ia harus memilih antara dua kehidupan yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada cinta dan pengorbanan Sari yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain, ada kebahagiaan yang semu dan penghiburan yang ditawarkan Rina. Dalam kebingungan yang semakin dalam, Arman tidak menyadari bahwa keputusan yang ia buat akan mengubah hidupnya dan Sari selamanya. Perjalanan mereka menuju kehampaan dan kehancuran sudah dimulai. Malam yang sunyi menutupi desa kecil tempat Sari dan Arman tinggal. Di dalam rumah mereka yang sepi, Sari berjuang melawan keraguan yang terus menggerogoti hatinya. Meskipun dia berusaha untuk tidak berpikir negatif, berbagai tanda ketidakberesan dalam sikap Arman semakin jelas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengintai di balik senyuman Arman yang semakin jarang terlihat. Suatu malam, ketika Arman pulang larut setelah bertemu Rina, Sari memberanikan diri untuk meminta penjelasan. "Sayang, ada yang ingin aku bicarakan," katanya. Suaranya bergetar. Arman menatapnya, terlihat lelah. "Ada apa, Sari?" tanyanya, suara datar dan dingin. Sari menahan napas, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku merasa ada yang salah. Kamu sering pulang larut dan sepertinya tidak ada waktu untuk kita lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" Arman terdiam, wajahnya tampak bingung, dan Sari merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dalam keheningan yang mencekam, Arman akhirnya mengakui, Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku bertemu dengan seseorang." Setiap kata itu seperti dentuman guntur di telinga Sari. Rasa sakit dan pengkhianatan melanda hatinya, membuatnya tidak bisa bernapas sejenak. "Dengan siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar penuh emosi. "Rina," Arman menjawab pelan. "Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, Sari. Tetapi, aku merasa terjebak dalam kesedihan yang tidak kunjung berakhir. Bersama Rina, aku merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang." Sari merasa dunia seolah runtuh. Dia sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mendengar pengakuan suaminya secara langsung membuatnya merasa hancur. Air mata mengalir di pipinya. "Jadi, kamu memilih untuk mengkhianatiku? Setelah semua yang kita lewati bersama?" Suara Sari pecah, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Arman tertegun, tidak mampu menjawab. Rasa bersalah menghimpitnya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam pelarian yang telah ia pilih. Sari menggelengkan kepala, berusaha memahami keadaan. "Aku berjuang setiap hari untuk kita, dan ini balasannya," katanya, suaranya penuh dengan kepedihan. Dalam kekosongan malam itu, Sari merasakan semua harapan dan impian yang telah mereka bangun bersama runtuh. Hatinya yang penuh cinta dan pengorbanan kini dipenuhi dengan luka dan pengkhianatan. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya, bagaimana menghadapi kenyataan bahwa cinta yang ia perjuangkan selama ini telah hancur. Di sisi lain, Arman merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Ia tahu bahwa pilihan yang ia ambil telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi Sari. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, keduanya terjebak dalam kesedihan yang menggerogoti cinta mereka. Saat malam semakin larut, Sari pergi ke ruang tamu, meninggalkan Arman dengan pikiran yang berkecamuk. Dalam kegelapan dan kesunyian, Sari merasakan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Dia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk, tetapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya, dan perpisahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Kehidupan Sari dan Arman setelah pengakuan itu berubah menjadi kegelapan yang pekat. Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakit di hati Sari tak kunjung reda. Dia berusaha untuk bertahan, tetapi kenangan manis bersama Arman terus menghantuinya. Setiap sudut rumah mereka dipenuhi dengan kenangan, dan setiap kali Sari melintasi ruang tamu, dia teringat pada saat-saat bahagia ketika mereka tertawa bersama, sebelum semua ini terjadi. Arman, di sisi lain,
merasa terjebak dalam penyesalan. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi terjebak dalam kesalahannya. Rina, yang dulunya memberi warna dalam hidupnya, kini hanya menjadi beban di pikirannya. Meskipun dia mencoba untuk melanjutkan hubungannya dengan Rina, hatinya selalu kembali kepada Sari. Arman menyadari bahwa cinta yang tulus adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kebahagiaan sesaat. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu di luar dengan Rina, Arman pulang ke rumah dengan perasaan bersalah yang menggerogoti. Sari duduk di kursi di ruang tamu, menunggu dengan napas tertahan. Wajahnya pucat, dan matanya merah. Arman merasa hatinya hancur melihat Sari dalam keadaan itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. "Arman," Sari memulai, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ini. Aku tidak bisa melihatmu dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku merasa hancur setiap kali melihatmu." Arman merasakan beban di dadanya semakin berat. "Sari, aku..." Namun Sari memotong. "Jangan! Aku sudah mendengar semua alasanmu. Yang aku inginkan hanyalah kejujuran. Tapi kau malah memberi luka." Kemarahan dan kesedihan menggelegak di dalam hati Sari. Dalam kebingungan emosional, ia berdiri dan pergi ke dapur. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau dapur yang tajam, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang terus menyiksa. Arman, yang melihat Sari beranjak pergi, merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Dalam keadaan panik, Sari berteriak, "Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau memilih dia? Apakah aku tidak cukup untukmu?" Ketika Arman mencoba mendekatinya, Sari berbalik, emosinya meledak. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, dia mengangkat pisau. "Kau telah menghancurkan hidupku, Arman." Arman terkejut, berusaha menenangkan Sari. "Sari, jangan lakukan ini." Namun, kata-katanya tak mampu menghentikan badai emosi yang melanda Sari. Dalam sekejap, rasa sakit yang terpendam menjadi ledakan kemarahan yang tak terkendali. Dalam satu gerakan cepat, Sari menusuk Arman, dan teriakan kesedihan menggema di seluruh rumah. Sari terhenyak melihat darah mengalir deras dari tubuh Arman, dan detak jantungnya berhenti sejenak. Semua harapan dan impian yang pernah mereka bina lenyap dalam sekejap. Dalam kekacauan, Sari menyadari bahwa dia telah melampaui batas yang tak seharusnya dilanggar. Rasa penyesalan dan ketakutan menghantui pikirannya saat dia melihat suaminya terjatuh. Hidupnya berantakan dalam sekejap. Dengan jantung berdegup kencang, Sari terjatuh di samping Arman. Air mata mengalir di pipinya, mengingat semua kenangan yang kini menjadi kenangan pahit. Dalam kesunyian malam yang mencekam, semua yang pernah ada hancur, dan tragedi yang tak terduga baru saja dimulai. Setelah perbuatannya yang tragis, Sari berdiri di ambang kehampaan, menatap dengan tidak percaya pada tubuh Arman yang terjatuh di lantai. Detik-detik berlalu, dan dalam sekejap, semua harapan dan impian yang pernah mereka bangun sirna. Darah mengalir deras, dan setiap tetesnya menandai akhir dari kisah cinta yang pernah mereka jalani. Dalam kekacauan emosional, Sari merasakan ketakutan yang mendalam. Jantung Sari berdegup kencang ketika dia menyadari bahwa konsekuensi dari tindakannya tidak bisa dihindari. Sari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia ditangkap dengan tuduhan pembunuhan, dan dalam sekejap, dunia yang pernah dia kenal hancur. Di ruang interogasi, Sari tidak bisa menahan air matanya. Dia menceritakan semuanya kepada polisi, mengungkapkan rasa sakit dan penyesalan yang terpendam. "Aku tidak bermaksud untuk melakukannya. Dia adalah suamiku. Aku mencintainya." Sari terisak, tetapi petugas hanya bisa menatapnya dengan rasa iba. Setelah serangkaian proses hukum, Sari dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Penjara menjadi tempat di mana dia harus menghadapi kenyataan pahit dari tindakannya. Dalam kegelapan sel, Sari sering teringat momen-momen bahagia yang telah lama berlalu. Kini, hanya kesedihan dan penyesalan yang menyelimuti hidupnya. Setiap malam di penjara, Sari merasa sendirian. Dia menulis surat untuk Arman, mengungkapkan segala perasaannya dan penyesalannya. Namun, semua itu hanya akan menjadi kenangan yang tidak bisa diubah. Dia mulai berpartisipasi dalam sesi konseling, berusaha untuk memahami apa yang salah dalam hidupnya, dan mengapa dia sampai pada titik ini. Di dalam proses itu, Sari belajar bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Dalam setiap sesi, dia berbagi cerita dengan narapidana lain, dan meskipun situasi mereka berbeda, mereka semua memiliki satu kesamaan, penyesalan yang mendalam. Sari mencoba menggali makna dari pengalaman pahit ini, berharap suatu saat dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Setiap hari,
Sari berlatih untuk bangkit dari keterpurukan. Dia bertekad untuk tidak membiarkan kesalahannya mendefinisikan hidupnya. Dia berharap, suatu saat nanti, dia bisa berdiri di hadapan orang-orang yang pernah dicintainya, dengan hati yang tulus meminta maaf, meskipun dia tahu bahwa Arman tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun masa depan tampak suram, Sari menemukan harapan dalam proses perbaikan diri. Dengan setiap langkah kecil, dia berusaha untuk berdamai dengan masa lalu dan berjanji untuk menjalani hidup yang lebih baik di luar tembok penjara. Setiap hari, dia berdoa agar Tuhan memberinya kesempatan kedua, kesempatan untuk memulai lagi, meskipun tanpa Arman di sampingnya. Bunga yang layu di taman cinta mereka mungkin tidak akan pernah mekar kembali, tetapi Sari berharap, di suatu tempat, cinta itu akan selalu ada, meskipun hanya dalam kenangan. Dan dengan harapan itu, dia melangkah maju, meskipun jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.